Respon mengejutkan Ahmad Dhani ketika Maya Estianty tidak hadir di acara unduh mantu Al-Ghazali dan Alisa tadi malam. Ahmad Dhani rupanya menyayangkan absennya Maya di acara penting tersebut. Ada beberapa alasan sehingga Ahmad Dhani menyayangkan sikap Maya tersebut. Pertama, Maya adalah ibu kandung Al-Ghazali. Kedua, Maya melewatkan acara unduh mantu yang disebut Ahmad Dhani pernikahan abad ini, atau seperti pengakuan ayah Alisa sebagai wedding of the century. Di balik itu, Ahmad Dhani juga mengungkap alasan dirinya tidak menerima endorse atau sponsor untuk menggelar acara unduh mantu dengan konsep kolosan Jawa tradisional ini. Lantas, seperti apa pula perasaan Al-Ghazali dan Alisa pasca menjadi pasangan suami istri dan disuguhi acara unduh mantu yang spektakuler karya Ahmad Dhani? Seperti apa pula ketaguman para selebriti yang hadir di acara unduh mantu Al-Ghazali dan Alisa tadi malam? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Megahnya acara unduh mantu pasangan Al-Ghazali dan Alisa yang digelar di Jakarta Convention Center tadi malam diakui Ahmad Dhani merupakan wedding of the century atau pernikahan abad ini. Di balik kemegahan itu, kalbu Ahmad Dhani rupanya masih merintih. Seperti diketahui bahwa prosesi yang bertema kolosal Jawa tradisional itu menghabiskan puluhan miliar rupiah tidak dihadiri oleh Maya Estianty, ibu kandung Al-Ghazali. Ahmad Dhani sebelum menghadiri acara unduh mantu tadi malam mengaku sangat menyayangkan absennya Maya Estianty di acara unduh mantu tersebut karena ada urusan di luar negeri bersama suaminya, Irwan Musri. Alasan Ahmad Dhani menyayangkan Maya tidak hadir karena proses unduh mantu tadi malam telah diakui ayah Alisa merupakan wedding of the century atau pernikahan abad ini. Meski menyayangkan, namun Ahmad Dhani juga mengatakan bahwa absennya Maya bukan jadi masalah, karena hal itu memang sudah diniatkan sejak awal. Ya sayang sekali, ini kan adalah menurut bapaknya Alisa ini adalah the wedding of the century, mungkin wedding of decade. Saya nggak yakin ada lagi 10 tahun seperti ini. Ya nggak apa-apa, emang dari awal kan emang tidak diniatkan untuk. Jadi emang dari awal itu memang saya sebenarnya kalau ngikutin kata hati sebenarnya saya juga nggak pengen datang kemarin ke wedding yang intimate itu karena saya tahu itu semua undangannya temannya Maya, tapi karena saya ngelihat Al, saya harus datang demi Al. Ahmad Dhani juga menyebutkan bahwa seharusnya Maya hadir di acara unduh mantu tadi malam karena Al-Ghazali juga anak kandung Maya. Jadi, menurut Ahmad Dhani, Maya harusnya yang berada di pelaminan mendampingi Al-Ghazali dan Alisa karena dia ibu kandung Al-Ghazali dan bukan Mulan Jameela yang mantu. Jadi, Ahmad Dhani menegaskan bahwa memang harus Maya sebenarnya yang harus datang. Namun, Maya Estianty kini sudah berada di Eropa menemani sang suami, Irwan Musri, bekerja. Hal itu terlihat dari postingan Maya Estianty di akun sosial media pribadinya. Maya memposting foto dirinya bersama sang suami, Irwan Musri, tengah duduk di dalam pesawat jet pribadi. Pada foto tersebut, Maya menulis keterangan sebagai berikut. Kembali ke setelan awal, setelah mengantar anak menikah, dan sekarang akan menemani suami, Irwan Musri, kerja ke Eropa baik Indonesia, bahagia bersama keluarga. Hati dan pikiran kami tetap bersama kalian, tulis Maya Estianty yang diselipi kalimat bahasa Inggris. Jadi gini, jadi memang kan yang acara yang disepakati sama aku, bapaknya Alisa, sama ya Mas Irwan itu kan tanggal sekian, 1 hari. Kemudian aku memang sudah ada jadwal bersama suami untuk pergi ke luar negeri. Al sama Alisa juga udah tahu bahwa aku memang nggak bisa hadir. Jadi memang
pada saat hari H, kemudian 2 hari kemudian aku harus pergi ke luar negeri, itu dia sudah tahu dari awal. Ahmad Dhani juga menjelaskan alasan dirinya menolak kerjasama endorse dalam acara unduh mantu malam tadi. Selain sorotan atas tidak hadirnya Maya Estianty di acara unduh mantu Al Ghazali dan Alyssa tadi malam, ada pula sisi lain yang menarik perhatian publik. Ya, Ahmad Dhani juga mengaku secara tegas menolak terima amplop dari tamu undangan dengan alasan dirinya sebagai pejabat, ia tidak ingin ada penilaian gratifikasi. Ahmad Dhani juga mengungkapkan bahwa acara megah Al Ghazali dan Alyssa yang disebutnya sebagai pernikahan abad ini digelar tanpa endorse atau sponsor, murni menggunakan uang dari sakunya sendiri. Kabarnya Ahmad Dhani menggelontorkan uang hampir 24 miliar rupiah. Dan ini tidak pakai sponsor gitu. Duit kocek pribadi sendiri, tidak pakai yang namanya gimmick-gimmick. Apa itu? Endorse, tidak ada endorse ini. Iya, pokoknya saya nggak mau endorse aja gitu. Buat apa? Ya, buat apa? Buat apa endorse? Capek kalau endorse kan kita disuruh-suruh. Kalau endorse kita disuruh memamerkan. Misalnya endorse berlian, kita harus memamerkan berliannya gitu kan. Kan beda kan, saya kan pejabat. Gitu. Kalau saya memamerkan berlian, nanti KPK langsung datang. 3 hari berstatus sebagai suami Alyssa, Al Ghazali mengaku merasa lega, lebih dewasa, menjadi seorang pria yang bertanggung jawab. Terkait rencana momongan, Al Ghazali mengaku bahwa Alyssa tidak ingin menunda. Pasangan ini pun telah merencanakan perjalanan bulan madu dengan destinasi ke Afrika. Pilihan itu menurut Al Ghazali merupakan keinginan istrinya. Kebetulan tempat tersebut merupakan impian Al Ghazali juga. Lega banget. Dan ya ini baru berapa hari ya? Baru 3 hari. Belum begitu berasa sih, cuman leganya berasa. Berasa lebih dewasa ya. Menurutku kalau kayak misalnya ke Yunani, ke Inggris itu udah biasa. Aku pindah Afrika jadi sekalian explore, sekalian ngelihat safari. Oh dia yang minta, dia mau. Dan kebetulan aku juga salah satu goal aku yang tempat yang pengen aku samperin ya Afrika. Kalau banyak memberi nasihat orang, kalau bisa jangan ditunda-tunda ya. Jadi aku sedikasinya dan aku pengennya cepet sih. Alyssa juga pengen mau cepet. Mengejutkan, Ahmad Dhani menyayangkan Maya Estianty tidak hadiri acara unduh mantu Al Ghazali dan Alyssa yang digelar secara spektakuler dan megah. Lantas, seperti apa pula ungkapan rasa takjub para selebriti yang menghadiri proses unduh mantu Al Ghazali dan Alyssa tadi malam di Jakarta Convention Center? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Inilah ungkapan bahagia para selebriti yang menghadiri acara unduh mantu pernikahan Al Ghazali dan Alyssa yang digelar di Gedung Jakarta Convention Center tadi malam. Pasangan cinta Laura dan Arya Fasco kekasihnya mengaku senang bisa menghadiri prosesi unduh mantu pasangan Al Ghazali dan Alyssa yang digelar dalam barutan konsep kolosal Jawa tradisional. Cinta Laura pun mendoakan agar Al Ghazali dan Alyssa selalu diselimuti kebahagiaan sebagai pasangan suami istri. Dan yang lebih penting lagi, cinta Laura mendoakan agar cinta Al Ghazali dan Alyssa langgeng abadi selamanya. Tetapi di tengah undangan yang busananya bernuansa Jawa, cinta Laura justru tampil dengan gaun pesta. Ya, walaupun merasa salah kostum, cinta tetap tampil pede sambil menebar senyum manisnya. Senang banget buat Al dan Alyssa akhirnya setelah bertahun-tahun pacaran. Jadi kita hanya mau bilang mudah-mudahan selalu bahagia dan pernikahan ini diberkahi dan cinta mereka abadi selamanya. Jujur mungkin aku salah kostum ya, tapi kalau kita lihat invite-nya nggak ada tulisan dress code, jadi aku pakai apa yang aku punya aja di dalam lemari. Teman-teman kan tahu aku jarang belanja ya, jadi seadanya yang ada di lemari yang penting terlihat rapi. Tema di JCC hari ini lebih ke arah Jawa, jadi
Jadi aku ngikutin batik, tapi kalau cinta ya emang mau Seadanya pakai sesuatu aja. ada yang beda. Tak hanya itu, selebriti yang juga pasangan kekasih, Randy Martin dan Lyoda, mengungkapkan rasa kagum mereka atas mewahnya acara unduh mantu Al Ghazali dan Alyssa tadi malam. Keduanya mengaku ikut merasakan kebahagiaan Al Ghazali dan Alyssa. Randy dan Lyoda juga mendoakan yang terbaik bagi Al Ghazali dan Alyssa, langgeng, bahagia, dan sejahtera selalu. Senang banget dong, senang banget yang pasti kita ikut happy dan semua happy buat Al dan Alyssa. Pokoknya kita doain yang terbaik buat Al dan Alyssa, we're so happy for both of them. Yes. Buat Al, buat Alyssa juga. Semoga langgeng terus, sehat-sehat selalu, dan pasti doa terbaik dari kita. Sama buat Al dan Alyssa, kita ikut senang hari ini. Iis Dahlia yang juga hadir dalam prosesi unduh mantu tadi malam, menjelaskan meriah dan mewahnya acara unduh mantu Al Ghazali dan Alyssa. Ramai dihadiri ribuan tamu undangan yang rela antri memanjang untuk bersalaman dengan pasangan pengantin. Iis Dahlia mengakui bahwa acaranya selain hikmat, juga sangat seru, seperti nonton konser di Istora Senayan. Proses unduh mantu Al Ghazali dan Alyssa juga disuguhkan musik dengan panggung yang khusus dan tarian-tarian Jawa yang membuat Iis Dahlia terpesona. Seru, gila kayak lagi nonton konser, Nek. Nonton konser si Istora. Salaman aja tuh lama banget kalau nggak nyempil-nyempil. Tapi melihat hikmat juga nggak sih, Mam? Maksudnya Hikmat banget kok, karena panggungnya juga jauh. Jadi pelaminan di ujung sini, panggung musik di sebelah sini. Orang yang udah salaman mau nonton panggung musik tinggal ke sini gitu. Yang VVIP-nya kita di dalam area itu. Ya udah nonton konser. Ada beberapa temen gue yang tadinya gini, kita cepet aja. Terus katanya masih nungguin Mulan sama Dari mau nyanyi. Kata gue akhir dong itu mah. Sementara si tamunya masih antri banget. Nggak sanggup, gue tinggalin aja tuh temen gue. Makanannya banyak banget, ada di mana-mana. Konsernya juga keren banget. Termewah, termahal, terbanyak tamunya. Ya, Dan oke. adatnya juga kental gitu ya, Mam? Ya, jadi nanti di tengah-tengah ada tari-tari, gue pikir kan baru mulai, enggak, ternyata enggak, udah salaman. Dani oke lah, maksudnya dia juga mau mau memberitakan kebahagiaan pernikahan anak pertamanya. Mengejutkan, ungkapan rasa takjub para selebriti saat menghadiri acara unduh mantu pernikahan Al Ghazali dan Alyssa tadi malam. Lantas, seperti apa pula makna prosesi unduh mantu dalam tradisi Jawa menurut penjelasan budayawan? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Prosesi unduh mantu, pasangan pengantin baru, Al Ghazali dan Alyssa, telah digelar tadi malam secara megah dan spektakuler dalam balutan konsep kolosal Jawa tradisional. Ahmad Dhani mengemas acaranya, memadukan berbagai elemen dalam budaya Jawa dengan pentas band Dewa, menghadirkan puluhan artis papan atas Indonesia. Hal itu mengundang rasa penasaran publik akan makna acara unduh mantu sebenarnya yang biasa dilakukan dalam tradisi Jawa. Seorang budayawan Jawa pun menjelaskan apa itu prosesi adat unduh mantu yang sebenarnya dalam tradisi Jawa. Benarkah prosesi unduh mantu di masa kini sudah mengalami pembaruan signifikan, artinya bisa dipadukan acara hiburan lain yang sifatnya lebih modern? Ngunduh mantu itu adalah sebuah tradisi yang diwariskan oleh leluhur yang masih banyak dilakukan terutama di daerah Jawa ya, di era modern ini. Jadi ngunduh mantu ini adalah prosesi mengenalkan mantu atau mantu perempuan kepada pihak daripada laki-laki. Jadi memperkenalkan kepada keluarga besarnya dan biasanya juga untuk mempererat hubungan kekeluargaan antara pihak lanang dan pihak wadon atau dinamakan pihak
keluarga laki dan perempuan. Nah, karena ini adalah sebuah prosesi adat, pada umumnya tidak harus mewah. Jadi tidak harus bermewah-mewah, cukup sederhana tetapi tidak mengurangi makna. Hanya karena zaman ini sudah maju, zaman modern, mungkin saja pada sebuah pernikahan, contohnya Al dan Alisa ini, kemudian ada hiburan-hiburan tambahan. Namun itu tidak wajib, sebenarnya hiburan itu tidak wajib. Karena yang terpenting di sini adalah sebuah kesakralan daripada sebuah acara ngunduh mantu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.